Proses hukum terhadap laporan korban dugaan kekerasan seksual di kampus UNRI masih berlangsung. Begitu pula dengan kementerian terkait yang menerbitkan peraturan soal pencegahan kekerasan seksual di lingkungan kampus. Ngeliat berita yang tadi, gue jadi keinget sama kejadian di masa perkuliahan gue dulu. Waktu itu, gue sering banget ngeliat perilaku seksual harassment, di mana perilaku tersebut dapat merugikan banyak pihak. Nah, ini dia teman-teman gue yang terlibat di kejadian saat itu. Nah, yang pertama, Kirana Bella. Biasanya dipanggil Nana. Dia dijuluki primadona di kampus. Dia orangnya pintar, tapi kadang suka ngaret sih. Kalau yang satu ini namanya Reza Rahasia. Biasa dipanggil Reza. Dia kalem-kalem tapi caur deh orangnya. Kalau yang satu ini namanya Chelsea Florencia. Biasanya dipanggil Chelsea. Dia heboh banget orangnya. Friendly tapi agak lemot dikit. Nah, kalau yang ini namanya Nino Rano. Biasa dipanggilnya Nino. Dia ketua himpunan di kampus gua. Dia orangnya gak banyak omong, tapi sekalinya ngomong serius, orang-orang langsung pada denger. Dan gue sendiri hanyalah mahasiswa biasa yang mengamati kejadian di sekitar gue. Halo, kenapa? Cepetan, udah mau mulai rapatnya. Iya, gue tahu. Tunggu bentar ya. Sini dah gue yang ngomong. Nah, gue titip makanan dong. Gue belum sarapan. Gue udah tahu. Ntar gue ganti asli. Udah ya. Oke, selamat pagi semuanya. Baik lagi ke rapat hari ini. Terima kasih buat yang udah datang. Dari mana sih, Nak? Lain kali jangan diulangin ya, Nak. Oke, teman-teman, kembali lagi ke rapat kali ini. Oke, kalian sebenarnya udah ngeliat atau membaca berita yang lagi rame belum sih di Instagram? Kalau belum, ya udah deh cek dulu di Instagram tuh ada yang lagi rame tentang kekerasan seksual. Kenapa hari ini rapat kali ini gue pengen bahas tentang kekerasan seksual? Dikarenakan di dunia perkuliahan, khususnya kampus kita sudah menjadi urgensi darurat. Dikarenakan kita sebagai mahasiswa, sebagai himpunan harus menjadi garda terdepan atau ruang aman untuk para teman-teman kita di jurusan. Maka dari itu, gue minta sekali buat kalian ketua dari himpunan untuk mengajukan, dan gue pengen minta dari kalian perspektif atau pendapat dari kalian semua. Oke, sebelumnya gue mau ya, dan maaf banget karena gue telat datang rapatnya. Oke, nggak apa-apa. Tapi sebelumnya gue pengen dokumentasiin dulu ya. Oke, gue lanjut. Bener banget yang dibilang sama Nino, kalau misalnya emang banyak beberapa kekerasan seksual yang terjadi di kampus. Dan gue rasa sebagai himpunan kita harus jadi awal dari atas. Kayak kita pada lapar gak sih? Makan yuk. Ayo, guys. Ayo. Gue gak bisa, sorry. Kenapa, Kis? Gue ada acara lain. Ya udah, kita duluan ya, Kis. Duluan ya, Kis. Yuk. Katanya ada foto book baru loh. Kita foto juga yuk. Itu di mana? Di mall. Ayo, Ya udah, gas. Tapi gue nggak bayar tes dulu ya. Ya elah si bucin, gak usah telepon-telepon kali, sama gua aja. Sama gua mah Saya santai. setuju banget sih, setuju. Aduh, capek banget hari ini. By the way, makasih banyak ya buat kalian untuk hari ininya. Tapi gue ada satu pertanyaan sih. Apa tuh? Kira-kira kalian udah punya gambaran belum
buat 5 tahun ke depan mau jadi apa? Kalau gue pengen banget cari duit dulu sebelum gue punya anak. Tapi gue juga pengen nikah muda, kayak gitu. Tapi setelah itu baru gue mau jadi ibu, kayak ibu pada umumnya, kayak gitu. Seriusan nak? Iya serius kayak gitu. Bohong kali lu. Lu mah benar kayak gitu. Kalau lu gimana aja? Sumpah tapi kayak gue tuh belum kepikiran sih. Kayaknya gue pengen fokus kuliah dulu kali ya. Terus baru gue bikin masa depan gue kayak gimana nantinya. Kalau lu gimana? No. Gue denger lu katanya mau jadi Pak Camat. Anjir. Seriusan lu? Kagak gitu juga gua konsepnya. Enggak sih, tapi saran gue lu harus tentuin dulu 5 tahun ke depan tuh menjadi apa. Lu harus punya target dan lu bakalan tahu gitu lika-liku apa aja yang bakal lu laluin dan apa yang harus lu perjuangin. Dan kalau gue kurang lebihnya sama kayak Nana, gue harus punya bisnis dulu, gue harus sukses dulu. Disitulah baru gue berpikir untuk nikah dan bahagian bersama anak gue. Guys, udah jam 11 nih, mending kita pulang aja. Gue takut pintu kosan gue dikunci, ditambah rumah kosan gue resekan. Kan besok kita ada rapat himpunan juga. Bohong lu. Iya lu. Ya itu mah alasan lu aja kali. Lu Lu gak udah mau main disuruh bareng itu kita? kan? Udah disuruh pulang sama si Resi kan? Enggak. Aku lu. Enggak. Hanya sama gua aja. Kan gua udah bilang, kalau sama gua kan santai. Ya sih ya, udah sama Reja aja sih. Enggak, beneran. Gue takut sama mama. Tapi lu pada cocok serius. Iya, gue juga setuju. Pulang aja. Udah deh. Yaudah, pulang yuk. Udah. Makasih aja buat hari ini. Makasih buat apa? Gua kan nggak ngapa-ngapain. Ya makasih aja, soalnya udah baik sama gue, udah nganterin gue. Nanti kita main lagi ya. Udah Gisono, katanya belum dikunci kosan lu. Dadah. Halo Nak, Zal, lu di mana? kenapa? Gua baru balik banget sumpah. Ini aja masih di tangga. Ya, ada yang neror gue nggak tahu itu siapa. Seriusan lo Nak? Ya seriusan, dia ngefoto kita waktu kita main di time zone. Gue nggak tahu dia siapa. Terus dia chat apa lagi? Dia chat itu, dia ngepaparasiin, gue nggak tahu siapa, tolong banget ya. Gak deh, ntar gua lu kirim aja kontaknya sama gua. Ntar gua ikut chat lagi. Tolong banget ya, ntar gue kirim kontaknya. Gue minta tolong banget ini. Udah deh, lu sekarang istirahat aja dulu. Iya, thank you ya Za. Ya, ayo biasanya. Iya, thank you, dah. Ya, bye. Siapa? Nah, Apa? dia diteror katanya. Ada yang kayak ngepaparasiin gitu. Terus? Serius. Terus gimana? Gak tau udah, ntar dia paling kirim kontaknya Itu nomor sama gua. tidak dikenal. Iya. Ntar dia kirim kontaknya sama gua. Terus gua juga nanti bantu chat lagi. Bantuin lah.
Dan ntar deh, bantu chat juga. Tapi ntar kirimin juga. Oke. Halo, lagi nak? Lu kayak sedih gitu, kenapa lu? Gak apa-apa, mungkin gue capek aja. Yakin? Lu barangkali mau cerita gitu, barangkali gue bisa bantu. Gak apa-apa, mungkin gue butuh waktu sendiri aja. Yakin? Oke. Udah ya nak? Oke. Kalau gitu gue duluan ke rapat dulu ya. Duluan ya. Gue lagi capek banget hari ini. Kenapa ya harus gue? Siapa ya dia? Dan gue harus ngapain sekarang? Nyusul ya, nyusul. Yana, Tahu Dino nggak? tadi ada sih di atas. Oh di atas. Ya. Yaudah gue duluan ya. Oh ya. Thank you. Oke. Ya ntar aing nyusul sana. Oke, yuk. No. Halo nak. Ngobrol. Bentar ya. Sini nak. Dari mana lu? Emang, lu ceritain deh. Emang kemarin kayak gimana sih? Ya itu dia nyarang lah biasa kayak gitu. Padahal kemarin gue udah spam chat, udah recall berapa kali, tapi tetap aja belum ada respon. Atau kita langsung laporin aja gitu ya? Gue bayarnya gitu sih, cuman jujur gue juga pengen tahu dia siapa. Nak, ayo udah jam 11, kita rapat. Oke, yuk. Ayo deh. Udah jam. Oke, selamat pagi semuanya. Gue seperti biasa pengen bilang makasih buat kalian karena kalian udah nyempetin waktunya buat rapat kali ini. Paling agenda kali ini kita bakal lanjutin rapat yang kemarin mengenai kekerasan seksual dalam kampus. Nah, to-do list-nya buat kedepannya gue ada sedikit gambaran sih mengenai mekanisme pengadvokasian pada korban. Nah, paling itu dulu sih yang gue gambar, dan gue pengennya kita bikin satu diskusi yang dimana itu menjadi tolak ukur kita sebagai mana ya kita ngawal isu kekerasan seksual dalam kampus itu. Paling segitu dulu dari gue. Barangkali ada yang mau menambahkan, boleh banget. Gue izin masuk ya. Boleh. Jadi gue mau kasih saran sih, gimana kalau kita bikin satu propaganda yang itu bisa jadi pemahaman dan pencegahan kekerasan seksual ini gimana? Iya, gue setuju banget sih, dan gue rasa kita mending bagi-bagi itu gak sih, bagi-bagi itu gimana? Boleh deh. Kalau gitu lu coba bagi-bagi job desk dulu aja dari sekarang dan mulai garap aja sekarang. Paling selagi kita bagi-bagi job desk dan mulai garap, gue pengen sambil dokumentasiin kayak seperti biasa ya. Paling HP gue di lu nggak sih? Oh iya bro. Sorry ya. Siap. Thank you Le. Santuy. Za, lo bareng sama siapa? Gue sendiri kan. Emangnya kenapa? Gue boleh ikut balik gak ya? Emangnya sih Resi nggak nganterin lo? Enggak, sebab dia tiba-tiba ninggalin gue gitu aja. Nah, terus lu mau kemana? Mau ke kosan. Udah udah. Udah sih boleh. Makasih Za. Halo Kis, kenapa? Serius? Oh yaudah deh, gak apa-apa. Thank you ya Kis. Bentar aja, kata Sankis, kosan gue dikunci. Nah, terus gimana? Nggak tahu. Gimana kalau misalkan gue nganter di kosan gue akan misahin kok. Nah, si Rizky nggak balas chat ini. Gak ada anjir, mungkin dia sibuk sama cewek lain. Lu seriusan di kosan gua? Ya, gue janji gak akan misahin. Please dong, gue gak cepet tidur nih. Yaudah deh, tapi janji ya, jangan misahin ya. Ya, oke selalu. Sini.
Ini mau nganterin si Chelsea ke kosannya. Oh ya udah jadi ya. Udah, ya. Eja, besok ada tugas gak sih? Kayaknya besok ada deh udah tugas, tapi gue belum cek lagi sih. Capek banget gak sih hari ini? Gue juga capek sih sebenarnya, tapi yuk kalau mau tidur aja. Lo di sini aja temenin gua. Enggak gitu, gue kan udah punya cowok, Sel. Ya emang kenapa? Gue tidur di atas aja, gue di bawah. Lo di sini aja, kan lo yang punya kosan. Ya nggak apa-apa, lu kan cewek di atas, gue di bawah aja. Ki, Kenapa? itu si Chelsea ada di sini. Tadi dia bilangnya kosannya kan dikunci, terus dia mau nginep di bawah aja. Tapi kok ada di sini? Chelsea, kok lu di kosan Reza sih? Ki enggak, orang Reza yang ngajak aku kesini. Lah, lu kok gitu, Sel? Bukannya lu tadi yang ngajak kesini ya? Orang lo yang rangkul gua tadi. Sumpah, Ki, gua nggak rangkul dia yang rangkul gua. Bener-bener ya, Liza. Lu bukan teman gua lagi anjir. Chelsea, ayo kita pulang aja. Oke guys, selamat pagi. Karena kita udah bagi job desk-nya yang kemarin, maka itu agenda kita lanjutkan lagi ya seperti biasa. Paling dari sekarang kalian udah bisa garap outline-nya mulai dari mana. Dan kalau gue harap sih kalian udah nyiapin, dan gue kasih batas waktu sampai lusa kalian udah kirim briefnya ke divisi desain ya. Oke. Sama ini satu lagi, karena gue dapat informasi kalau kemarin Chelsea sakit dan dia berhalangan hadir, nggak bisa rapat hari ini. Enak, ntar gue sama Rizky saat ini izin ngomong sama lu. Oke. Paling sekarang kalian udah bisa mulai susun lagi outline-nya, dan ntar ya lusa kalian udah bisa kirim ke divisi desain ya. Oke guys, kalian gue lanjutin aja bikin outline-nya. Paling gue seperti biasa mau dokumentasiin ini, izin ya. Bentar ya, gue pengen ke toilet dulu. Kebelet. Ini udah kan? Coba ya. Dong. Ini Nyampe mana? satu kok di sini. Terus ada baru sama ini doang. Wah, guys, ini Kenapa, Kis? parah banget. Ini isinya paparazi semua. Paparazi. Masa Coba sih? lihat, cek. Katanya dokumentasi. Oh, Lihat selama aja, cek ini aja. Nino dokumentasinya cuma bagian anaknya doang. Gua. Iya. Coba lihat Oh, Ana. Lihat. Wah, coba scroll. Wah parah banget. Wah, Aslinya parah sih. Parah banget sih Nino. parah banget. Gue gak nyangka. Gue juga nggak. Nah, itu lagi sih. Gimana anaknya? Dia lagi ke toilet lagi. Wah, itu si Nino tuh. Parah banget ini. Apaan nih? Apaan sih? Ya lu lihat sendiri ini apa? Coba lo lihat Bentar, galeri lo, lihat. Lihat. Bentar udah. Lu pada kenapa sih? Enggak, jadi selama ini lu dokumentasiin cuma bagiannya Nana doang. Katanya cuma dokumentasi. Main
Enggak, itu mah ada yang semuanya juga kok. Lu tuh bahas tentang kekerasan seksual lu nya gitu sendiri ya? Ini lu cuma lihat satu foto doang. banget sih. Terus gue curiga jangan-jangan yang neror Nana selama ini tuh lu juga kan? Enggak. Oh, parah banget sih. Enggak. Parah. Parah lu, Tik. Parah. Udah mana ih? Dari dulu ya penjelasan gua. Ini gimana? Belum tahu. Menjadi mahasiswa seringkali dihadapkan oleh banyak hal baru, mulai dari pertemanan, pendidikan, hingga lingkungan yang baru. Di saat menghadapi banyak hal-hal yang baru tersebut, mereka pun ditemukan dengan permasalahan yang baru. Kekerasan seksual adalah salah satunya. Menurut World Health Organization atau WHO, kekerasan seksual merupakan semua tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh tindakan seksual atau tindakan lain yang diarahkan pada seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan tanpa memandang status hubungannya dengan korban. Nana dan Reza merupakan korban dari kekerasan seksual dikarenakan mereka berdua mendapatkan perilaku ancaman, intimidasi, maupun teror yang mengarah pada seksualitasnya. Kekerasan seksual memanglah suatu hal yang nyata di depan kita. Namun, bukan berarti bahwa pencegahan, meminimalisir, bahkan menghilangkan tindakan kekerasan seksual merupakan suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan. Ketika kita semua tahu bahwa segala tindakan kekerasan seksual merupakan suatu hal yang menyebabkan dampak yang berbahaya dan berakibat buruk bagi si korban, maka minimal kita dapat menghindari hal itu akan terjadi. Dan jika pemahaman itu dapat terwujud dalam skala yang jauh lebih luas, bukanlah suatu hal yang mustahil bahwa kekerasan seksual dapat dihilangkan. Karena peranan dalam pencegahan kekerasan seksual ini tidak dapat terwujud hanya dari aku dan bukan juga dari kamu, namun dari kita yang memulai.